Hai, oke, nama aku Ega dan ini first video aku di YouTube. Rambut aku belum terlalu kering karena aku habis mandi, tapi nggak masalah karena itu nggak penting. Dan hari ini aku bakal ngomongin tentang jerawat aku. Iya, nggak kelihatan, tapi nggak apa-apa. Susah emang kelihatan, aku juga nggak tahu cara ngefokusinnya gimana. Ini bukan kamera aku, kamera apa-apa. Nah, pokoknya, em, kenapa aku bikin video ini? Itu karena dulu kayak sering juga banyak yang nanya gimana sih cara aku ngilangin jerawat, especially on SFM. No, not that I'm famous on SFM or anything like that. It's just that banyak kayak kenalan aku yang aku juga gak terlalu dekat, mungkin temennya teman aku dan lain-lain yang tahu tentang aku pernah jerawatan parah dan mereka mungkin sungkan nanya langsung ke aku. Jadi mereka sering nanya di SFM aku as an anon. Tapi nggak apa-apa. Apalagi tuh kadang banyak yang nanyanya tuh kayak yang bener-bener yang aku tuh bacanya juga ikutan sedih tuh loh, kayak yang dia bilangnya dia udah stres, dia udah pusing, dia udah segala macem. Karena aku juga pernah ngalamin itu dan aku pernah jerawatan parah. So this is the story on how I cure my acne, even though I still have it sometimes, but it's not as nggak separah dulu deh. Pokoknya nih masih ada nih bekas-bekasnya nih. Pokoknya gitu dia masih ada bekas dan kadang masih sering-sering muncul, apalagi kalau aku lagi dapet dan lain-lain. So this is my story and what I am using right now, what skincare I'm using right now. Jadi ini terang banget gak sih? Kayaknya iya deh. Sumpah aku tadi tuh pingin sisiran dulu tapi aku malas, jadi ya udah. Dan ini angle-nya nggak lucu banget, ini di belakang tempat laundry aku, tempat cucian aku. Tapi ya udah, kok jadi gelap sih. Nah, pokoknya semua tuh bermula waktu aku awal kelas 7. Aku mulai muncul jerawat dan munculnya tuh di sini. Pertamanya di sini. Terus dia mulai ngerembet lama-lama ke sini. Kenapa ngerembetnya? Karena aku dulu cuek waktu aku kelas 7. Aku waktu kelas 7 cuek, dan karena aku ngerasanya alah nggak mungkin aku jerawatan parah, paling juga gitu-gitu doang, aku kan orangnya bersihan, jadi aku cuma kayak sekadar cuci muka biasa aja, dan aku nggak peduli itu sabun aku apa, dia kegunaannya apa, atau apakah itu untuk dry skin or oily skin or combination. I didn't care, aku bener-bener nggak peduli waktu itu. Sampai akhirnya itu bener-bener waktu aku naik kelas 8 itu parah, jerawat aku jadi parah, jadi keluar semua karena aku nggak ngerawat dan lain-lain. Akhirnya aku mulai mencari apa sih yang bisa buat ngebersihin jerawat aku selain sabun cuci muka yang asal-asalan itu. Akhirnya setelah aku research, aku tanya-tanya orang dan lain-lain yang pernah jerawatan juga, aku menemukan solusinya, yaitu Sebamed. Dulu aku cocok banget pakai Sebamed dan aku cuma pakai cleansing foamnya sama clearing gelnya. Dia kayak tube kecil gitu, dia kayak odol versi mungil. Nah aku pakai itu tuh cocok banget di aku dulu. Dan kadang kalau lagi bukan ngeradang ya, kalau lagi ada kayak putih-putihnya, tau gak sih isinya yang kayak mau keluar gitu, aku tempelin stiker dari Nextcare. Aku lagi nggak ada, biasanya aku selalu stok tapi aku lagi habis sekarang. Ntar aku write down di bawah aja kayak gimana ya Nextcare yang kayak gimana yang aku pakai. Itu ampuh banget di aku, jadi bener-bener bantu jerawat aku cepat kempes dan lain-lain. Lalu jerawat aku akhirnya hilang bersih cukup lama, itu buat selama 3 bulan gitu. Karena udah bersih itu akhirnya aku mulai cuek lagi, akhirnya muncul lagi, bro, langsung semuanya. Aku pakai lagi deh Sebamednya kan, karena tenang aja aku udah punya senjata rahasianya buat ngilangin dan lain-lain. Tetapi ternyata muka aku malah jadi kebal setelah pakai itu. Ya ini dia aku nggak tahu kalau kalian yang pakai kayak gimana, cuma mungkin karena aku selalu pakai itu dan nggak kapok-kapok gitu, jadi aku pakai terus ini muka aku kayak kebal dan nggak ngaruh lagi gitu loh pakai itu. Udah deh aku pusing deh mulai saat itu, bener-bener yang gila nggak hilang dan gitu. Akhirnya waktu awal kelas 9 itu aku mulai ke dokter, dan selama aku kelas 9 itu aku udah ke 5 dokter yang berbeda. Dan itu pernah kayak dokter rumah sakit gitu, pernah dulu aku di rumah sakit Bethesda, aku pernah. Dan juga pernah kayak di klinik-klinik kecantikan gitu, kayak sorry aku sebut nama,
tapi ini yang udah pernah aku coba, dan awalnya emang mempan dikit lah, tapi nggak yang luar biasa gimana, tapi lama-lama balik lagi karena emang muka aku kayak begitu. Aku tuh pernah nyoba Natasha, pernah nyoba RH, pernah nyoba apalagi ya, LBC, dan apalagi aku lupa namanya itu. Dia tetap muncul-muncul lagi, apalagi waktu kelas 9 itu aku banyak pikiran karena mau UN, karena masalah cowok juga, pokoknya masalah alay-alay anak ya gitu deh, masa nggak tahu ya, pokoknya gitu. Dan belum lagi waktu itu aku sakit hati banget setelah aku udah mencari berbagai cara, udah ke dokter dan mencoba berbagai krim, dari yang krim harganya 5.000 sampai krim yang harganya mungkin 20 kali lipat dari 5.000. Itu nggak mempan gitu loh di aku, kayak ada yang terlalu keras, ada yang pokoknya aku nggak nemu-nemu yang pas gitu. Dan dari segala perjuangan aku itu, ada teman aku yang sampai ngomong kayak gini, "Gah, aku gilo ndelok rupamu." Rasanya sikilku kayak pengen munggah, pengen tak sumpel ambene, sumpah cok. Mana dia tuh ngomong kayak gini, "Mbok raimu ki diresiki." Padahal ya, nih catet, aku di sekolah selalu cuci muka setiap istirahat dan pulang sekolah. Kadang waktu pergantian jam pelajaran aku juga cuci muka. Dan dia ngomong aku harus ngebersihin mukaku aja. Ya itu, ya sakit. Sebenarnya aku sakit hati banget, dan itu nggak cuma satu orang yang ngomong. Pernah waktu itu ada cowok juga yang ngomong kalau muka aku tuh terlihat menjijikan di mata dia, dan mungkin buat beberapa orang yang belum pernah ngalamin jerawatan, mungkin pernah ngalamin jerawatan tapi nggak parah, dan mungkin dia gampang hilang jerawatnya, atau ya pokoknya nggak ngalamin yang separah aku dan mungkin beberapa anon di SFM aku, teman-teman aku. Kalian nggak tahu rasanya kayak gimana, dan betapa itu bener-bener kepercayaan diri aku tuh rasanya hilang, karena itu muka gitu loh, itu yang orang lihat langsung, itu muka kita dan jerawatan, dan rasanya tuh kayak stres, kayak nggak pingin keluar, kayak nggak pingin orang lain lihat, apalagi ditambah omongan orang-orang dan ditambah perjuangan yang nggak ada hasilnya yang signifikan kan kayak gitu. Tuh rasanya tuh sedih bener. Makanya aku juga bikin video ini buat ngasih kalian, kasih tahu apa yang akhirnya berhasil di aku. Jadi mulai berhasil itu waktu aku kelas 10. Apa yang aku lakukan itu, aku dulu ketemu satu dokter, dan aku bener-bener sebenarnya nggak tertarik nyoba yang dokter. Sebenarnya nggak tahu ya, aku kayak nggak tertarik aja awalnya, cuma kayak mamaku kayak cobain aja, ini mama udah ada banyak referensinya tentang beliau. Akhirnya aku coba, namanya Dokter Rani. Ini aku kasih tahu ya, karena ini bagus di aku, dan kalau kalian yang tinggal di Jogja dan kalian emang benar-benar bermasalah sama jerawat, kalian coba dokter ini. Dia ada di Jalan Kaliurang KM 6,5. Dia praktek di apotik Tina Farma, namanya Dokter Rani, dan prakteknya tuh kalau nggak salah cuma malam. Jadi aku sama mamaku tuh bener-bener berjuang, karena dulu rumahku sama Jakal tuh jauh banget, dan aku tiap malam, nggak tiap malam ya, hampir pokoknya sering dia malam tuh kesana buat ngecek muka aku gimana nih anaknya gini-gini. Tapi itu ngaruh, biarpun pertamanya muka aku jadi kering banget dan banyak yang nanya kayak melas banget, "Ya ampun gak, muka kamu kenapa jadi kayak begitu?" Tapi seenggaknya dia membuahkan hasil. Pokoknya jadi bagus, mukaku udah lumayan, pokoknya udah lumayan bersih. Tapi karena aku emang udah tahu kalau sebentar lagi aku bakal pindah dari Jogja, aku berusaha nyari alternatif lain yang bisa aku dapatkan di kota lain dengan mudah. Akhirnya aku berusaha berhenti, nggak yang benar-benar ketergantungan banget sama obatnya Dokter Rani. Tapi emang obatnya Dokter Rani nggak bikin ketergantungan sih, ya biasa-biasa aja, cuma aku emang mau berusaha mengurangi gitu loh. Akhirnya aku nemu Tea Tree dari The Body Shop, dan itu bagus, cocok banget di aku. Aku dulu pakai tonernya, aku pakai pokoknya semuanya ada krim malam dan lain-lain, kan itu ada macam-macam kan, aku sampai udah lupa karena aku sekarang udah nggak terlalu pakai itu lagi. Aku dulu pakai itu dan itu mempan banget. Dan teman-teman, muka aku lumayan lebih bersih dari yang sebelum-sebelumnya. Akhirnya aku pindah lah. Sekarang kan aku udah nggak di Jogja lagi, aku sekarang tinggal di Singapura. Aku nyoba banyak yang baru-baru lagi, dan itu it works really good on me, and I would like to tell you about it. Dan apa aja yang aku lakuin. Selain skincare, aku stop makan dairy. Aku stop makan seafood. Aku bukan stop bener-bener seafood, bukan stop bener-bener stop ya, karena kita juga perlu protein itu di dalam tubuh kita.
Tapi aku mengurangi makan telur, aku mengurangi minum susu, aku mengurangi makan keju, makan seafood, pokoknya makanan-makanan enak itu aku kurangin. Oke, itu bantu banget. Dan selain itu, the good side is kalian juga bisa ngurusin badan, ya nggak? Jadi nggak ada salahnya kalian berusaha ngurangin yang lemak-lemak kayak gitu. Dan sekarang yang aku cocok banget aku pakai itu, aku sekarang pakai dari buat cuci muka, aku pakai Dark Angel dari Lush. Dia nih ada exfoliatornya juga, ada scrubnya. Scrub itu dari gula deh kalau nggak salah. Dan ini cocok banget di aku. Aku nggak tahu dia di Indonesia yang ada yang jual di mana, aku nggak tahu. Aduh, rambut aku jelek banget, maaf ya. Aku nggak tahu yang ada jual di mana. Dia warnanya hitam gini, wanginya juga enak banget. Nih, namanya Lush Dark Angel. Ntar aku tulis di bawah. Terus habis aku pakai dari itu, aku biasanya kebalik, sebelum aku cuci muka, aku kan aku sekarang udah daily pakai bedak ya buat ngilangin make up, aku pakai dari Bioderma. Ini bagus. Ntar aku juga tulis di bawah, pokoknya semua aku tulis di bawah. Habis itu aku cuci muka pakai Dark Angel. Kalau aku ngerasa habis banyak pakai make up dan lain-lain, aku selalu pakai masker. Maskernya itu dari Tea Tree, The Body Shop juga. Nih, ini bagus banget. Pokoknya ini bener-bener aku jadi breakout aku tuh jadi berkurang, aku jadi jarang banget jerawatan. Dan selain itu aku juga pakai mask of Magnanimity, it's from Lush, it's also from Lush. I just love Lush so much. Nih, punya enak banget, kalian nggak bisa nyium sih emang. Ini warnanya juga gini. Ini aku udah beli yang kedua kali. Terus aku selalu pakai moisturizer dari Lush juga. Dan ini kecil karena ini tester. Aku tuh hobi banget minta-minta tester, dan aku cocok pakai ini, dan aku bentar lagi mau beli. Gitu. Dari Lush. Oh wait, this one is called Celestial. It's from Lush. And after that, kalau malam, kalau aku lagi ada jerawat yang kecil-kecil gitu, lagi parah, aku suka pakai dari The Body Shop yang tea tree oilnya. Dark spot aku pakai Clinique. Rambut aku. Jangan protes. Aku pakai Clinique. Ini yang anti blemish solution. Ini bagus. Dan rasanya tuh kayak cikit gitu. Dan sebelum tidur aku pakai toner juga dari Clinique. It's the same thing, it's anti-blemish solution. It's really good for my face and it works really good on me. Dan itu yang aku pakai sekarang. Jadi cuci muka, habis itu aku toner dulu, aku bersihin make up, terus aku cuci muka, aku pakai masker, aku pakai moisturizer, habis itu aku pakai obat jerawatnya. Gitu. Dan that's how I kinda like a bit make my face better. That's how I do it. Dan juga ngatur makan. Aku nggak makan yang dairy kayak gitu. Aku berusaha mengurangin. Bukan vegan, bukan. Aku tetap makan daging karena aku nggak bisa hidup tanpa daging. Tapi aku berusaha mengurangi aja. Dan buat kalian yang jerawatan, kuncinya sebenarnya selain atur pola makan dan skincare, kalian tuh juga harus atur pikiran kalian sendiri gitu loh. Kalian tuh kalau kalian mikir kayak aduh gue jerawatan parah banget nih gimana, itu justru malah bakal bikin jerawatan makin parah sebenarnya, karena pikiran kita tuh mempengaruhi juga segala sesuatu yang terjadi di luar tubuh kita. Semenjak aku udah mulai bersihkan mukanya, aku kan jadi mindset aku tuh selalu gila, aku udah gak jerawatan gini-gini, dan itu benar-benar ngebantu muka aku jadi semakin bersih. Jadi mindset kalian juga harus muka aku bersih dan gak parah, dan aku gak jelek, aku cantik, aku ganteng, aku gak jelek, dan itu yang harus kalian terapkan. Selain itu, kalian juga jangan terlalu dengerin deh omongan orang yang nyakitin hati kalian. Anggap aja mereka berusaha care, berusaha bantu kalian, tapi mungkin cara ngomong mereka salah. Dan ini buat kalian-kalian yang emang gak mengalami seperti ini, dan mungkin kadang kalian gak bermaksud tapi keceplosan ngomong kayak, sumpah jerawat tuh parah banget, cobain ini deh, gue gampang loh ngilangin jerawat, cuci muka aja, ini aja. You guys, you know nothing. Jadi hati-hati ngomongnya, jangan ngomong seenaknya kayak gitu, karena tiap muka orang beda-beda. Kita nggak bakal tahu, mungkin suatu saat muka kamu juga kenapa-napa, mungkin bukan acne, mungkin something else like wrinkles or something else in the future, like we never know. Jadi
saling jaga perasaan deh pokoknya. Jangan aku jadi alay gini sih aku, tapi serius karena aku pernah ngalamin dan itu sedih banget rasanya. Jadi gitu deh pokoknya. So good luck with your acne, take care of your face, good luck. Dan maaf aku ngomongnya ngaco banget, maksudnya kayak nggak urut, nggak jelas apa yang aku omongin. Tapi pokoknya intinya itu, semoga kalian ngerti. Semua produk yang aku pakai bakal aku list down di bawah. Thank you for watching. Maaf rambutku belum kering dan maaf aku recording depan kamar mandi dan di depan ini. But see you guys later when I have something else to talk about in the video. Thank you for watching. Don't forget to subscribe because I want to be cool, yo.